terpercaya. Satlantas Polresta Gorontalo Kota gelar operasi keselamatan Otanaha 2025. Pelanggar yang dikenakan sanksi menjalani sidang di tempat. Pencurian sepeda motor di Gorontalo gegerkan warga, pelaku lari hingga ke atap rumah warga. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota menggelar operasi keselamatan Otanaha 2025. Pelanggar lalu lintas didominasi pengendara sepeda motor. Sekitar 13 pengendara yang terjaring dalam operasi Otanaha ini langsung menjalani sidang di tempat. Operasi kali ini polisi mengajak petugas pajak, kejaksaan, dan pengadilan agar para pelanggar dapat langsung menjalani sidang tanpa harus menunggu jadwal sidang pelanggaran berlalu lintas. Sementara itu, kendaraan yang menunggak pajak diarahkan ke pihak Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan. Total pelanggar sudah mencapai 50 pengendara selama operasi Otanaha digelar. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota bilang sidang di lokasi untuk mempermudah pengendara menyelesaikan sanksi pelanggaran berlalu lintas. Di sini kami memberikan inovasi pelaksanaan sidang di tempat, dalam artian masyarakat yang didapati pada saat pemeriksaan melanggar peraturan lalu lintas, kita lakukan penilangan, kemudian akan dilakukan sidang langsung di lokasi tempat razia yang sedang dilaksanakan ini. Jadi masyarakat bisa menunggu putusan dari pengadilan dan eksekusinya jaksa bisa langsung dibayarkan untuk dendanya. Begitu. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu 2 minggu untuk melaksanakan pelaksanaan sidang itu sendiri. Jadi pada saat di tempat kita bisa langsung mendengar putusan dari pengadilan. Kemudian ini juga untuk membiasakan masyarakat agar lebih baik untuk taat berlalu lintas sehingga tidak terjadi pelanggaran, kemudian tidak mendapatkan sanksi denda yang ditetapkan oleh pengadilan. Sementara itu, Saudara, operasi penertiban lalu lintas juga digelar di Kota Ambon, Maluku. Para pelanggar yang terjaring tidak diberi sanksi, namun hanya diberi teguran. Pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm dan pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt tidak diberi sanksi. Para pelanggar hanya mendapat teguran. Bagi pengendara yang tertib berlalu lintas, diberi hadiah coklat. Operasi penertiban lalu lintas ini digelar sejak 10 Februari dan akan berakhir 23 Februari 2025. Polisi bilang operasi yang diberi nama Operasi Salawaku 2025 mengutamakan keselamatan pengendara. Ada beberapa prioritas yang kita lakukan penertiban menjelang operasi ketupat atau Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita menegur mungkin kendaraan yang tidak menggunakan helm, kemudian pengemudi yang dalam kondisi mabuk, tidak menggunakan safety belt, dan ada 7 penekanan lainnya. Itu yang menjadi prioritas kita, dan kita di sini hanya melakukan kegiatan tilang teguran, dan yang sudah tertib berlalu lintas kita kasih reward berupa pemberian coklat. Saudara, seorang warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas akibat terseret arus sungai saat banjir melanda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban berjenis kelamin laki-laki di Sungai Maros di Kecamatan Tandralili. Mayat tersebut diduga merupakan korban bencana banjir beberapa waktu lalu yang terseret arus sungai dan baru ditemukan beberapa hari kemudian. Korban harus dibawa ke rumah sakit lantaran kondisi jenazah korban sulit dikenali. Diduga korban meninggal dunia sekitar 4 hari lalu. Hingga saat ini BPBD Maros mencatat 3 orang meninggal akibat banjir. Kami mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan mayat dengan jenis kelamin laki-laki
berumur sekitar 40-50 tahun. Diperkirakan mayat ini terbawa arus akibat banjir kemarin di tanggal 11 dan 12 dan baru ditemukan pada hari ini mengapung di sungai di Kecamatan Tandra Lili ini. Berarti ada kemungkinan ini korban banjir, Pak ya? Ya, besar kemungkinan kami duga adalah korban banjir karena dari posisi mayat juga sudah mulai membusuk. Jadi kita perkirakan 4-5 hari yang lalu meninggal. Saudara, setelah sempat dilakukan pencarian selama 3 hari, korban kapal terbalik di Sungai Bian, Merauke, Papua Selatan akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 3 km dari lokasi kejadian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban diketahui melintas di Sungai Bian menggunakan kapal cepat menuju Kampung Sanggase bersama 3 penumpang lainnya. 3 korban lainnya ditemukan selamat saat kapal terbalik. Usai dievakuasi oleh tim SAR, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Operasi SAR kecelakaan kapal MOB, 1 orang speedboat terbalik di muara Sungai Bian, Kabupaten Merauke. Pada pukul 06.00, tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian, melakukan penyisiran, dan pada pukul 10.55 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Saat ditemukan korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan perahu sampai ke darat dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam hal ini ada istri yang bersama-sama pada saat itu, dan juga korban selanjutnya dievakuasi. Saudara, seorang pencuri sepeda motor nekat lari ke atap rumah warga menghindari amukan warga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara, aksi kejar-kejaran antara warga dan pencuri sepeda motor terjadi di kota Gorontalo. Pelaku yang akan menjual motor hasil curian berusaha kabur hingga ke atap rumah warga. Pencurian sepeda motor di kota Gorontalo menarik perhatian warga. Pelaku diketahui merupakan seorang pencuri ketika warga mengetahui motor yang hendak dijual merupakan motor hasil curian. Pelaku kemudian lari sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untuk menyelamatkan diri dari amukan warga, pelaku nekat naik hingga ke atap rumah, bahkan masuk ke plafon masjid di wilayah Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tangkap dia, dia melawan. Lari. Baru dia lari. Terus? Dari putar ke tadi, baru masuk dorong itu. Kesan sampai di muka rumah tadi. Kesana dia. Pas kejar-kejaran di situ, bagaimana di kondisi itu? Hah? Pas baku dosu di sini. Itu kejar dia, masih ambil. Dia tidak luka apa-apa, tidak ada dia. Nanti kita berpanung oto itu, kita dapat macam ada yang di atas. Oh, tipe dapatnya? Iya, Anto coba jalan ke atas, macam ada orang mandi ini. Ini posisi dapatnya di sebelah mana? Kita dapat dia sana, kan kemarin dapat dia kemana? Iya. Dapat dia bagi, macam ada orang dia. Kita panggil orang di muka rumah dia, uki mana uki. Macam ada orang di atas, Pak buka baju. Uki lari ke sana, Bapak dari teman-teman, minta ada orang tidak pada ingat, baru lari kemari. Dia ada banyak orang sebelah, dia kasih angin DP papan pinggir bagi itu, baru dia masuk ke dalam. Di situ cetak kurung dia. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung menangkap pelaku dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Residivis curanmor asal Manado ini langsung dibawa ke Polres Gorontalo. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, informasi yang berkembang di media sosial, pelaku pencurian sepeda motor yang kabur hingga ke atap rumah warga di Gorontalo dinyatakan meninggal dunia. Sehari setelah ditangkap polisi, pelaku pencurian sepeda motor dikabarkan meninggal dunia. Informasi ini berkembang di media sosial di Kota Gorontalo. Bahkan sejumlah warga memberikan ucapan bela sungkawa.
Hingga kini Polresta Gorontalo Kota belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan hingga penyebab meninggalnya terduga pelaku pencurian sepeda motor. Jenazah terduga pelaku dikabarkan telah dikembalikan ke rumah duka di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada turun dari baru diantar sampai ke mobil kan tidak apa-apa. Ya kan tidak dijadikan dikalahkan oleh polisi, baru juga Pak Imam, baru ada itu jamaah satu dengan busir. Saya dia mengawal sampai di mobil, tidak ada apa-apa itu. Nah itu kita infokannya soal kemarin dia minta supaya dia sebagai jaminan, pak dia turun. Akhirnya dia barang itu dia minta dia kasih, baru dia turun kemari. Berarti ada yang cerita dan itu pelaku ya, cerita bagus-bagus ya? Iya, baca Babuju pada dia supaya. Iya, babuju sampai dia turun. Kalau kondisi mukanya pada saat tidak ada pun muka, tidak ada. Cuma punung apa ya? Tidak ada bekas-bekas. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Sampai diantar ke mobil. Sampai diantar ke mobil tidak ada itu. Saudara, seorang perempuan berkebutuhan khusus yang dikabarkan hilang sejak 1 pekan akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di semak-semak Duri, kawasan Puncak Sorong, Papua Barat Daya. Polisi bersama keluarga menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan, sehingga korban harus dibawa ke RSUD Sele Besolo untuk mendapatkan perawatan. Korban ditemukan setelah keluarga menyerahkan seorang pria yang diduga pelaku penculikan ke polisi pada Jumat malam. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi keberadaan korban. Korban diduga telah mengalami pelecehan. Turut serta ikut untuk mencari anak kami. Alhamdulillah kami pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, walaupun tadi ditemukan dalam keadaan yang sangat kritis. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saat penggerebekan, polisi yang berpakaian sipil ini harus mendobrak pintu kamar pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 4 saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkusan rokok. Sementara itu, satu pelaku yang tertangkap mengaku telah menjual sebagian paket sabu tersebut. Pelaku merupakan target operasi polisi yang selama ini dikejar. Pelaku bilang barang haram itu didapatnya dari salah seorang napi di Lapas Kendari. Kini polisi masih akan mengembangkan kasus ini. Berawal dari adanya laporan warga dari Salanggosemeto bahwa keresahan masyarakat di sana itu sering terjadi, adanya transaksi narkoba. Terkait laporan tersebut, tim opsional bersama saya yang pimpin sebagai Kasat Narkoba mendalami informasi tersebut yang diduga terjadinya penyalahgunaan peredaran narkotika. Sekitar 11.30 WIT, tim opsional narkoba kemudian berhasil mengamankan terduga pelaku yang melakukan peredaran gelap jenis sabu di desa Salanggosemeto, kecamatan Salanggosemeto, Kabupaten Konawe. Jadi barang bukti yang sementara diamankan di TKP 4 saset plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.